Shalom, terima kasih buat kesempatannya para pester-pester luar biasa dan kita percaya di masa akhir zaman ini anugerah Tuhan semakin dicurahkan begitu luar biasa dan pasti banyak penuaian jiwa-jiwa dinyatakan. Amin. Siapa yang melihat bahwa tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Lambaikan tangan tinggi-tinggi coba. Kasih tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus kita. Ya, baik, mari kita bicara tentang satu judulnya adalah berkarya di tengah pandemi. Ya, masa sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Namun bagi kita yang di dalam Yesus, engkau akan tetap tegak berdiri. Kanan kiri boleh jatuh berjatuhan, tetapi saudara yang di dalam Yesus, percaya saudara di dalam Yesus Kristus? Maka saudara akan tetap tegak berdiri dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan berbicara dengan seseorang yang bernama Bezaleel. Siapa yang pernah mengenal atau tahu nama Bezaleel? Boleh angkat tangan? Bezaleel, oke, luar biasa. Nah, Bezaleel ini adalah siapa? Bezaleel ini terdapat di dalam kitab Keluaran. Pasal 31 ayatnya yang pertama. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal Bezaleel itu siapa. Nah, coba saya bantu bacakan. Ayat pertama berkata begini, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihatlah aku telah memanggil Bezaleel anak Uri, anak Hur dari suku Yuda. Jadi Bezaleel ini adalah anaknya Uri. Uri itu anaknya siapa? Hur. Hur itu siapa? Hur itu adalah yang menopang Musa. Waktu dia angkat tangan, sebelah kiri sama sebelah kanan ada siapa? Harun dan Hur. Nah, orang kalau dekat dengan Musa pada saat itu, saya yakin dia bukan orang biasa. Hur ini adalah seperti rekan sekerjanya Musa. Nah, Hur punya anak Uri, Uri punya anak Bezaleel ini. Jadi Bezaleel ini bukan orang biasa. Bisa dikatakan masih dalam keturunan imam. Masih dalam keturunan seperti Anda dan saya. Ya, di dalam supranatural Kristus. Kalau yang suku-suku lain kan mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, terus di ayat yang ketiga, aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Ayat keempat, untuk merencanakan berbagai rancangan untuk bekerja dengan apa? Emas, perak, dan dengan tembaga. Ayat kelima, dalam mengasah batu permata untuk penataannya, dalam ukir-ukiran kayu untuk mengerjakan dengan segenap keterampilan. Amin. Jadi saudara bisa melihat bahwa di sini ada seseorang yang bisa dikatakan menjadi orang yang berdampak. Saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang dahsyat bagi Anda dan saya, terutama di dalam masa pandemi ini. Ini adalah masa yang sepertinya sulit untuk kita jalani. 2020 katanya adalah tahun tikus katanya. Ya keluar sedikit langsung sembunyi lagi. Tapi saya percaya kita dalam Yesus Kristus melihat tahun yang luar biasa. Tetap yakin dan percaya multiplikasi dan berbuah tahun 2020 pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Siapa yang percaya janji Tuhan pasti digenapi di tahun ini, engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Boleh tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus kita. Nah, ada 3 poin di sini tentang Bezaleel. Yang pertama adalah terdapat di ayatnya yang kedua. Ayat kedua dikatakan di situ, lihat aku tunjuk. Ini kutunjuk. Kalau saya di sini, lihatlah aku telah memanggil nama Bezaleel anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Poin yang pertama adalah Tuhan telah memanggil. Ini Tuhan telah menunjuk. Tapi bahasanya saya akan menggunakan kata memanggil Bezaleel. Saudara lihat saat ini di masa yang sulit seperti saat ini. Yang saya temukan adalah Tuhan itu sedang memanggil. Tuhan telah memanggil saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang tersesat di luar sana. Ada banyak orang bingung dengan keputusan apa yang harus diambil. Langkah apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tidak tahu lagi harus seperti apa. Saldo di bank sudah tinggal menipis. Terus pekerjaan ada orang yang di PHK.
Ada juga orang yang dipotong gaji 50%. Ada juga yang berapa. Saudara bisa melihat, saya punya teman juga ada kurang lebih saya temukan 3 orang itu tidak punya lagi pekerjaan dalam masa 6 bulan kemarin. Itu yang saya kenal. Yang tidak saya kenal pasti banyak sekali yang sedang mengalami kondisi seperti itu. Nah di sini tujuannya adalah Tuhan memanggil. Hari ini ketika Anda mendengar suaranya Tuhan, biarlah kita tidak mengeraskan hati, tetapi kita masuk mendengar panggilan Tuhan. Karena saya temukan satu hal di sini yaitu adalah panggilan pertama dari Tuhan buat kita. Ini menarik. Bukan untuk mencapai sesuatu. Panggilan pertama dari Tuhan buat kita bukan supaya kita bisa menghasilkan dari diri kita. Bukan supaya kita bukan achieving something, bukan untuk sukses, bukan. Tapi panggilan Tuhan yang pertama kali dalam kehidupan kita adalah untuk dikasihi oleh Tuhan. Untuk dicintai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Ya, sebelum Adam dan Hawa bisa melakukan ini, itu dan lain sebagainya, bahkan berkarya. Anda lihat pertama kali ketika Adam dan Hawa berdosa makan buah terlarang. Lihat Tuhan memanggil loh. Kenapa Tuhan memanggil? Untuk hidup di dalam kasihnya Tuhan. Supaya hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Supaya mereka tidak lagi mengerjakan dengan usaha dan upaya mereka sendiri. Nah saat ini ketika ini Tuhan manggil Bezalel. Itu berkata begini, maukah engkau tinggal dalam anugerahku? Maukah engkau tinggal bersama dengan aku? Maukah engkau ku cintai? Tuhan itu sepertinya berkata, maukah engkau ku sayangi? Di semua keadaan orang mungkin melihat engkau sudah tidak ada apa-apanya. Kan gitu. Kalau kita nggak ada apa-apa, orang nggak mau mendekat. Kalau kita ada apanya, orang mau mendekat. Nah Tuhan berkata, sudah kalau engkau capek, dengarkan suaraku, datanglah kepadaku. Nah itu saudara, Tuhan memanggil, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita hanya satu Juru Selamat yang membawa kita pindah tempat, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Saudara tahu orang Kristen itu gak bisa mati. We are undead people, kalau saya katakan seperti itu. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa meninggal. Terus itu cuman proses saja. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ciluk, bah. Jadi kita gak usah takut dengan namanya kematian. Bahkan Paulus berkata mati justru malah keuntungan. Kenapa? Karena aku bisa tatap muka dengan penciptaku. Anda lihat? Orang kalau takut malah ketakutan itu yang akan mendatangi dia. Tapi kalau dia hidup di dalam Yesus tidak ada sama sekali ketakutan. 365 kali Tuhan berkata kepada kita semua dalam firman Tuhan bahwa jangan takut dan jangan takut. Hari ini Tuhan memanggil saudara. Maukah engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Maukah engkau hidup bersama dalam Yesus Kristus? Karena ketika engkau hidup dalam Yesus Kristus, hidup Anda akan beda. Satu kali perjumpaan dengan Yesus itu sudah cukup untuk mengubahkan kita seutuhnya, selama-lamanya. Saya ingin mengajak supaya kita bukan cuma tahu Yesus hanya sekedar apa kata orang. Tapi saya ingin mengajak supaya saudara mengalami Yesus secara nyata, secara pribadi. Sehingga dari saudara engkau bisa mengeluarkan sebuah pengalaman, menceritakan kepada orang lain. Pengalaman pribadi yang engkau alami dalam Yesus Kristus. Karena Yesus kita itu adalah pribadi yang hidup dan dia siap untuk memeluk kita, membawa kita dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Amin. Siapa yang percaya kita dicintai Yesus? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Orang yang hidup di dalam panggilannya, ingat Anda dipanggil Tuhan untuk apa? Sebelum kita do something, sebelum kita melakukan sesuatu, kita dipanggil untuk dicintai Yesus. Ya kan? Mungkin ada orang yang mencintai kepercayaan lain. Tiba-tiba Tuhan memanggil, halo, disebutlah namanya. Setelah disebut namanya itu tujuannya apa? Aku mau mencintai kamu. Terimalah aku, kata Yesus Kristus. Nah begitu dia mendengar panggilannya, maka sekarang dia akan punya satu yang namanya apa? Identitas. Identitasnya dia sekarang adalah sebagai anak. Bukan lagi yang terhilang, bukan lagi budak, tetapi dia sebagai apa? Anak. Dan dia sebagai tubuh Kristus.
Sehingga dia bukan lagi orang yang tersesat, tetapi dia adalah orang yang terselamatkan. Jadi ketika Bezaliel dipanggil oleh Tuhan, maka dia sekarang adalah anak tubuh Kristus. Nah, ketika saudara mendengarkan panggilannya Tuhan, maka saudara adalah yang dicintai, yang dikasihi. Semua kesalahan kita di masa lalu dilupakan. Hari ini engkau adalah ciptaan yang baru dan engkau punya identitas. Identitasnya adalah sebagai apa? Pemenang. Identitasnya sebagai apa? Orang yang sudah sembuh, orang telah ditebus, orang sudah diselamatkan. That's your identity. Itu adalah identitas saudara. Sehingga ketika engkau identitas itu jadi label dalam diri saudara. Lihat, saudara tidak hidup dari apa kata keadaan. Keadaan mungkin susah, tapi saudara punya identitas. Identitas saudara sebagai anak terang, anak-anak raja. Beda kan? Jadi hidup kita ini bukan dilabeli oleh apa kata orang, apa kata keadaan. Bukan. Tapi hidup saudara dikasih judul oleh apa kata firman. Bahwa engkau adalah orang yang sudah sembuh. Kok bisa? Ya, karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saudara. Dan engkau adalah ciptaan yang baru. Nah sekarang ini, orang yang hidup dalam panggilannya Tuhan, maka dia akan punya namanya identitas. Nah identitas ini akan menghasilkan tanggung jawab, responsibility. Ya toh? Responsibility-nya apa? Mungkin dia sebagai tubuh Kristus, sebagai tangan. Nah tanganlah dia ini, kakilah dia itu, telinga dia itu. Nah sebagai orang yang punya tanggung jawab, maka dia akan menghasilkan, ini menarik, kreativitas. Nah ini loh saudara. Karena saya ingin mengajak saudara semua, orang kalau sudah terima roh Tuhan, saudara tidak punya cara. Engkau akan selalu punya cara berkarya, berkarir. Dan apalagi di masa pandemi ini, sesuatu yang tidak pernah engkau pikir atau bayangkan, itu akan menjadi bagian hidup saudara. Dan engkau akan tetap bisa berhasil, sukses. Kanan kiri orang boleh kehilangan, tapi saudara justru akan mendapatkan 10 kali lipat berkat dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan mencintai saudara dengan sempurna. Amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus kita. Nah sekarang karena Anda punya kreativitas, sama-sama katakan, saya punya kreativitas. 2, 3 katakan, saya punya kreativitas. Oke, sekarang yang ayat berikutnya. Setelah ditunjuk oleh Tuhan, di sini saya setelah dipanggil oleh Tuhan, maka Bezaliel itu kan ayat ketiga dikatakan di situ, aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, ya. Jadi dia mendapatkan roh kepenuhan. Rohnya Yesus masuk di dia. Berarti setelah saudara di dalam Yesus, engkau punya identitas, statusnya sudah jelas. Tiba-tiba saudara nggak kosong, ada isinya. Dan isinya ini lebih besar, lebih dahsyat daripada apapun yang di luar sana. Siapa yang percaya dalam diri kita ada rohnya Yesus Kristus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Katakan, ada Yesus dalam saya. 2, 3 katakan, ada Yesus dalam. Oke, berarti sekarang Anda ada isinya. Mau digoyang orang, mau disantet sama orang, mau ditakut-takutin sama orang, tidak menter. Karena Anda ada isinya. Ya. Nah isinya itu, di sini firman Tuhan berkata, memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan apa? Hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Benar nggak? Keahlian, pengertian, pengetahuan, segala macam pekerjaan. Kalau saya di sini, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Saya membaca Bible dari kitab IMB, Indonesian Modern Bible. Ada juga Bible terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa sehari-hari, jadi banyak terjemahan. Nah saya baca ini karena lebih kena di hati. Jadi ada 4, hikmat, pengertian, pengetahuan, keterampilan. Ada 4 ya. Berarti ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara akan punya, saya bahas yang pertama. 1, hikmat. Anda tahu hikmat? Di masa seperti ini yang kita butuhkan itu 1, hikmat. Hikmat itu didapatkan dari siapa? Yesus. Karena begini, 1 ide dari sorga, itu sudah cukup mengubah hidup kita. 1 cara dari sorga, itu sudah dahsyatnya luar biasa loh. Beneran. Kita seringkali putar otak gini segala macam. Tapi Tuhan kalau kasih Anda hikmat 1 aja. Apalagi kalau kasih 2, 3, 4. Maka saudara akan bisa menjadi jawaban. Dunia butuh jawaban. Kota ini butuh solusi. Kantor saudara butuh jawaban.
Nah, siapa yang bisa menjadi jawaban buat mereka? Anda dan saya. Kan dalam diri kita ada Yesus Kristus. Nah, satu ide dari sorga itu dapat mengubah keadaan. Itu baru satu. Yang kedua, saudara akan mendapatkan apa? Pengertian. Begitu dipanggil oleh Tuhan, keadaan ini terjadi. Saya tidak mengerti saya. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kecelakaan, hilang, bangkrut. Kenapa ini terjadi? Padahal kan hidup saya kan baik-baik. Anda lihat, ada banyak orang tidak memahami, tidak mengerti tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Terus gimana? Tapi ketika engkau dalam Yesus Kristus, saudara akan diberikan pengertian. Pengertian ini loh, understanding ini loh. Pengertian ini kadang-kala secara daging kita nggak paham. Tapi jangan coba memahami Tuhan dengan otak kita. Tapi pahamilah Tuhan dengan iman dan percaya. Hari ini mungkin Anda tidak mengerti kemana Tuhan sedang tuntun saudara. Tapi ketika Anda berjalan bersama dengan Yesus Kristus, hasilnya tanah perjanjian itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya 2020 kita terima janji Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus. Yang ketiga, Anda akan terima pengetahuan, knowledge. Orang berkata knowledge is a power. Orang yang punya pengetahuan dia punya kuasa. Bener kan? Kenapa sebetulnya orang pintar itu saya rasa enggak juga sih. Waduh, dia kok lebih pintar. Sebetulnya sih enggak juga. Tuh, itu kok sama Pastor Billy pintar bisa khotbah. Saya rasa enggak juga. Kenapa? Karena cuma saya lebih tahu duluan. Gitu aja. Apa yang saya tahu duluan, saya sampaikan kepada saudara. Nanti setelah saudara sudah tahu apa yang saya beritahu, maka berikutnya Anda bisa memberitahu ke orang lain. Anda lihat di sini, kita ini sama, tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih spesial di mata Tuhan, tidak. Arti kata lain, pengetahuan dari sorga ketika hadir dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan engkau sebagai orang yang berkuasa. Orang yang dahsyat. Orang kalau Anda dicepit, Anda tidak akan kecepit. Ditekan, engkau tidak akan kena tindas. Justru engkau akan bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Siapa yang percaya? Kita semua bisa dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yang keempat di situ dikatakan apa? Ketika Anda terima Roh Kudus, Anda akan terima 4, keterampilan. Terampil. Nah ini ciamik nih. Terampil ini adalah sesuatu yang dimana apapun yang Anda sentuh itu berhasil. Nah itu ciamik. Itu terjadi ketika Anda terima Roh Kudus. Dan ini Tuhan beri kemampuan kepada dia. Yang tadinya dia tidak bisa memahami tentang yang namanya dunia, internet, sosmed, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi begitu dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, langsung masuk ke dunia influencer itu dan tiba-tiba menjadi dampak yang luar biasa. Anda akan masuk dunia yang dimana saudara tidak pernah menjajaki area itu sebelumnya. Tapi ketika engkau masuk ke sana bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatan dari sorga. Sehingga nanti kalau itu berhasil, saudara akan bisa berkata, semua itu adalah karena kemurahan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. 4 macam tadi apa? Hikmat, pengertian, pengetahuan dan apa? Keterampilan. Ketika Anda dapat di ayat nomor 3. Yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kabar baiknya adalah 4 ini progresif. Ada peningkatan. Ini enggak stuck. Dapat hikmat 1 jebret selesai. Tidak. Tapi itu progresif. Ada peningkatan. Hikmat itu akan semakin bertambah. Pengertian Anda akan semakin tambah kaya. Pengetahuan saudara akan semakin tambah luar biasa. Dan terampil semakin lihai. Semakin ahli. Ayo, masih berani kita hidup tanpa Yesus? Saya enggak berani saudara, saya hanya baru bisa jalan berani Tuhan kalau ada Roh Tuhan yang memenuhi kita semua. Saya di sini ingin mengajak supaya mari bersama-sama. Ayah saya selalu berkata gandol sama Yesus Kristus. Maka engkau akan hidup baik, damai sejahtera, dibuat berhasil di dalam apapun telah engkau diberkati di sana. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati? Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus. Amin. Yang keempat terakhir di sini saya selesaikan yaitu ayat yang keempat. Untuk merencanakan, jadi Besaliel itu dipanggil. Setelah dia dipanggil kemudian dimampukan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga ayat yang keempat untuk
ya, merencanakan berbagai rancangan untuk membuat berbagai rancangan ya. Nah, bekerja dengan lihat emas, perak, tembaga. Ayat yang kelima, bekerja dengan batu permata, ukir-ukiran kayu, dan segenap segala apapun dikerjakan dengan keterampilan. Saya sebut di sini adalah berkarya. Anda lihat, maksudnya begini, kadang-kala orang dipercaya satu elemen, emas. Wah, saya nggak pandai di emas, saya pandainya di perak. Sorry, saya nggak bisa ngerjakan emas, saya perak aja. Ada orang dikasih elemen minyak, sorry saya bukan area saya di minyak, area saya kain. Nah ini tidak dengan Bezalel. Apapun yang dihadapkan kepada saudara, elemen apapun itu yang dihadapkan pada saudara, engkau sentuh dan itu berhasil. Itu keterampilan dari sorga. Ya toh? Zaman sekarang kan kita agak sulit milih-milih kerjaan. Apapun deh yang bisa menghasilkan duit saya kerjakan. Tapi masalahnya saya nggak pandai di situ. Saya tidak pandai dalam bidang kain, saya nggak pandai dalam bidang makanan. Saya pandainya makan, bukan buat makanan. Tapi gimana? Jangan khawatir, ada jalan keluar. Ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus Kristus dalam hidupan saudara. Apapun elemen yang dihadapkan dalam saudara, apapun opportunity itu, saudara akan bisa melihat itu sentuh dan akhirnya engkau akan berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup saudara. Amin. Yang mau dipakai Tuhan dahsyat, tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus. Karena saya belajar ini dari Yesus sendiri. Bahasa Ibrani dari asah, terampil. Bahasa Ibrani bekerja itu adalah asah. Asah itu artinya adalah to do, to make, accomplish, bring forth. Jadi ada kayu dikeluarkan karyanya dari sana. Ini Tuhan. Saudara ingat pada saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, disentuh sinar jadilah matahari, disentuh tanah jadilah daratan, disentuh air jadilah lautan. Lihat, Tuhan kita memegang elemen apapun yang ada di muka bumi ini dan jadi karya. Saya garis bawahi, jadi karya. Kalau roh itu ada dalam diri saudara, lihat ya, apapun yang Anda sentuh kayu jadi karya, Anda sentuh duit jadi karya. Bukan duitnya malah habis. Anda sentuh apapun, mobil gitu ya, mokas gitu ya, mobil bekas gitu ya, jadi karya. Entah apapun dah. Dan saudara akan bisa melihat dalam Yesus Kristus kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna dalam kehidupan saudara. Saya ulangi. Dan saudara akan lihat ada kuasa Yesus dinyatakan dalam kehidupan saudara. Cerita sedikit, ada salah satu teman kita. Teman kita ini bisnis, saya tahunya adalah traveling. Buka tour travel gitu, tour guide begitu. Lah mana bisa, ini 6 bulan. Tidak ada yang bisa berangkat ke luar negeri. Bahkan Indonesia diblok, nggak bisa berangkat. Saudara bisa lihat di situ, 6 bulan. Akhirnya tour and travelnya ini tidak jalan. Juga dia mengerjakan bisnis saham, investasi dan lain sebagainya tentang perekonomian naik turun begitu. Juga ya tidak berjalan. Pasti karena masa ini sedang masa tiarap semua. Bahkan emasnya pun juga sedang naik. Nah terus dolarnya pun ya naik turunnya entah jelas begitu. Nah suatu saat yang terjadi adalah ini firman masuk dalam hidupnya salah satu teman saya ini. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia, sudahlah sepertinya seakan-akan capek ya. Aku panggil kamu yuk, masuklah bersama denganku, hiduplah bersama denganku. Dia memberi diri kepada Tuhan. Ya Tuhan aku mau. Sekarang aku hidup bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Beres loh, step 1. Yang kedua, sekarang saya harus bagaimana? Tiba-tiba Tuhan memenuhi dia. Dia punya hikmat, keterampilan, pengetahuan. Dan tiba-tiba yang terjadi adalah muncul dorongan dari dalam dirinya dia. Apa ya? Bakpao. Bikin bakpao saudara. Bakpao dimek-mek gitu. Terus kemudian jadi, pada saat jadi dikirimkan ke teman-teman. Habis kirimkan teman-teman juga bilang, wih kok enak, pesen lagi. Anda tahu, sekarang saya ngeliat di Insta story-nya itu, dia bisa mendapatkan bakpao itu pesanan sampai per kotak-kotaan. Kotak perkotaan. Saya yakin seumur hidup dia tidak pernah bikin bakpao.
Tapi gara-gara kondisi seperti ini, roh Tuhan berkuasa pada dirinya. Nah ini penting, ketika Tuhan telah menuntun kita, kita jangan melawan Tuhan. Enggak Tuhan, saya bukan di situ, bukan area saya. Jangan. Kemana Tuhan tuntun saudara, inilah dimana kita berjalan dengan iman. Ke area yang kita tidak pernah kita ketahui. Tapi di situ Tuhan telah mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Hasilnya kota perkotaan loh saudara. Bahkan bakpaunya kota per kota itu sampai kirim ke luar kota. Sampai di mana ya, Makassar, Palangka, saya lihat juga ada di situ juga. Kirim ke mana-mana. Jadi, soal gini ya, ini bagus sekali ini. Segala sesuatu yang lahir di pandemi ini, itu akan menuntun saudara ke tanah perjanjian. Itu pasti itu. Segala sesuatu yang lahir di padang gurun. Bangsa Israel toh, keluar dari Mesir. Sudahlah mereka tinggalkan Mesir. Dan mereka di padang gurun. Di padang gurun mereka berputar-putar. Lihat, apapun yang lahir di padang gurun, saya tanya. Berapa orang yang masuk dalam perjanjian? Yang masuk dalam perjanjian ada 3. Yang pertama adalah Yosua, Kaleb, sama tulangnya Yusuf. Semua generasi yang lahir di Mesir, semua pada habis di padang gurun. Anda lihat di situ? Berarti di padang gurun ini apapun yang lahir di padang gurun inilah yang akan bawa masuk ke tanah perjanjian. Berarti ini, apa yang lahir di masa ini? Apakah ada pekerjaan baru yang lahir? Apakah ada hubungan yang lahir antara suami dan istri? Pemulihan? Atau mungkin apapun yang lahir di masa pandemi ini, lihat, itulah yang akan membawa saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan itu saudara akan bisa melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi justru di masa seperti ini, saudara lihat, wah besok pagi come on God, ayo Tuhan aku siap melihat apa yang lahir, apa yang ada, apa yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada, inilah, bakpao inilah yang akan membawa saya tanah perjanjian kata teman saya. Nah apa yang lahir dalam hidup saudara? Pelayanan baru, pelayanan apa? Pergerakan rohani spiritual, movement apa, itulah yang akan membawa saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Janji Tuhan itu ya dan amin loh. Iblis membuat kita tidak bisa percaya bahwa janji itu dapat terjadi. Tapi saya berkata di sini, semua janji Tuhan itu tidak ada yang tidak jadi. Semua janji Tuhan, semuanya jadi dalam nama Yesus Kristus. Sehingga saudara kan bisa melihat bahwa kita ini melihat bahwa Yesus itu bukan manusia. Kalau janji bisa ingkar, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang dia janjikan semuanya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, ada 3 poin di sini sederhana. Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil saudara. Ya, kalau Anda dipanggil Tuhan, itu bukan to do something. No, the first calling. Panggilan pertama dari Tuhan buat kita adalah engkau dipanggil untuk dicintai Yesus Kristus. Engkau dipanggil untuk hidup dalam anugerahnya. Engkau dipanggil untuk dikasihi oleh Yesus. Itu seakan-akan seperti Tuhan itu buka pesta. Ayo sini, datang sini, yuk siapa yang mau makan? Aku punya makanan yang banyak. Di atas kayu salib dia sudah sediakan apapun yang kita butuhkan. Nah sekarang Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam anugerahnya. Nah kalau saudara mendengarkan panggilannya Tuhan, beri diri saudara untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan memenuhi saudara. Setelah Anda dipanggil, bukan cuma dipanggil saja, tapi engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan 4 macam tadi, hikmat, pengertian, terus pengetahuan, dan keterampilan. Dan setelah engkau diberi kemampuan dari Tuhan, maka saudara akan bisa punya yang ketiga, yaitu engkau akan berkarya. Dalam apapun elemen yang dihadapkan di hidup saudara, saudara akan bisa menghasilkan karya yang spektakuler. Dan yang paling penting adalah apapun yang lahir di masa pandemi ini akan membawa saudara semua masuk tanah perjanjian dan menikmati tanah penuh dengan susu dan madu. Siapa yang percaya saudara bahwa kita menikmati anugerah yang luar biasa? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Tidak ada tuduhan, no condemnation, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan menerima kita dengan luar biasa. Yuk kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka.
Terima kasih Tuhan Yesus karena kami diingatkan begitu besar Engkau mencintai dan mengasihi kami. Begitu besar Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau mencintai kami dengan sempurna. Tuhan, berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada yang Engkau cintai di tempat ini. Tunjukkan tentang rancangan yang sempurna buat mereka. Destiny yang spesial dari Yesus Kristus kepada mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami hari ini memberi diri untuk menerima Yesus sekali lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada janji Tuhan yang tidak terjadi. Semua janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami semua. Siapa di sini mau memberi diri untuk dituntun oleh Yesus Kristus. Karena Roh Kudus yang akan memampukan menjadikan engkau dahsyat dan luar biasa. Yang mau boleh angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di hati saudara. Tuhan, Tuhan, kami datang kepadamu. Boleh doa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa ini dengan mulut mengaku, dengan hati yang percaya. Dan saudara akan bisa melihat bahwa ada kuasa supranatural dinyatakan di kehidupan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya ada Yesus di dalam saya. Saya percaya saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diselamatkan. Dalam nama Yesus. Jikalau saudara telah berdoa seperti itu, kami percaya engkau sudah lahir baru. Engkau sudah di dalam Yesus. Dan jikalau ada yang belum dibaptis, beritahu kepada para pastor di sini untuk beri diri dibaptis segera. Karena engkau akan melihat bahwa akan ada kemuliaan yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan saudara. Jangan dengarkan hal-hal yang negatif. Inilah firman yang akan membawa saudara untuk dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus pada hari ini. Kami dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, percaya kita dicintai oleh Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus. Ku bersyukur buat kebaikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersyukur buat kesetiaanmu. Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewat di lembah dan masuk dalam janji-Mu. Oh, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Engkau besar. Sama-sama katakan, ku bersyukur sebab Kau ajaib. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewat di lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Masuk dalam janji-Mu. Dan bawaku Tuhan, dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Dan bawaku Tuhan, dan bawaku masuk dalam janji-Mu.
Saya percaya siang hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Pak Billy. Amin. Saya percaya ada karya-karya yang luar biasa. Dan karya yang lahir di padang gurun akan membawa kita ke negeri perjanjian. Amin. Ya saudara, karena hari-hari ini banyak Pak Billy orang itu susah. Pak Gem ya apa ini, harus bayar ini, bayar itu, bayar. Saya percaya kenapa kami bertiga bisa bertemu lagi. Itu karena Pak Robinson itu kemarin, bro, gawe peternakan, pembibitan lele, udang, apalagi ya, nila gitu kan. Ya saudara, dan ya wes lah gak apa-apa gitu kan. Ya kita mau berkarya gitu kan saudara. Nah lahir dari itu. Dan saya percaya di gerejanya Pak Billy akhirnya punya supermarket Hagia ya. Ya, punya supermarket loh saudara. Kalau dipakai sini punya supermarket ya lumayan bu. Apa sih didol ya saudara. Puji Tuhan ya saudara. Ya, saya percaya kita tetap percaya Tuhan akan memelihara dan memberkati kita. Terima kasih Pak Billy buat pelayanannya, Tuhan memberkati Pak Billy, Ibu Lia dan sekeluarga saudara. Amin saudara. Anda diberkati siang hari ini. Ya nggak usah kecil hati. Ya di padang gurun pun keluar mata air. Amin saudara. Saya serahkan nanti doa berkat kepada saya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar. Engkau besar. Bersyukur sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewat di lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewat di lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Sekarang kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.